Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini saya ambil dari guru kita, yakni Ustadz Al-Ayubi, ya, yang dimana video ini mengisahkan tentang bagaimana tanggapan seorang pendeta, yakni pendeta Henry Tan, ya, yang mengatakan bahwasanya penginjilan yang dilakukan oleh KC, ya, atau Cornelius Kosman Cornelius ini itu adalah sesat, ya, dan boleh dikata Kosman ini memang tidak waras gitu, ya. Ya, kalau menurut saya sih memang begitu, ya, karena di samping Kosman ini tidak tahu isi kitabnya, ya, yakni Bible, juga tidak tahu tentang bagaimana isi ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga apa yang menjadi argumennya di saat berdebat ataupun di saat live di YouTube, ya, itu hanya membuat fitnah, membuat karangan-karangan, ya, karangan-karangan cerita yang dia buat-buat sendiri, ya, karena memang orang-orang yang tidak berilmu ini tiada lain tiada bukan, ya, hanya memberikan dusta, dia hanya memberikan fitnahan, dia hanya memberikan hinaan, dia hanya memberikan celaan. Itu saja yang dapat mereka buat, ya. Jika mana kalah dalam berdebat, lalu dia pasti akan menghujat, itu biasanya. Jadi ini kaum muslimin, tanggapan dari pendeta Henry Tan. Demikian videonya kaum muslimin. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kalau salam saya sudah pakai Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, pasti ada pertanyaan dari mu'alaf atau orang muslim atau Pak Ustadz atau Pak Kiai. Iya, benar, ya, benar sekali, ya. Ada Ustadz nanya ke saya, tapi pertanyaannya akan saya rubah sedikit supaya tidak tendensius. Begini, judulnya begini, ya. Penista agama dikira penginjil. Ya, penista agama dikira penginjil. Ada seorang penista agama, lalu ditangkap polisi, dimasukin ke tahanan, ya. Di tahanan dipukulin. Ya. Lalu Pak Ustadz itu nanya, Pak, itu yang dimasukin tahanan, penista agama yang dipukulin itu penista apa penginjil? Ya, jawabannya sudah jelas, dia itu ditangkap gara-gara menista agama, bukan penginjil, Pak. Bukan, sama sekali bukan. Saya ulang, ada seorang yang ditangkap polisi lalu dimasukin ke apa itu tahanan, ya. Lalu di tahanan itu dipukulin, ya. Lalu Pak Ustadz ini nanya, Pak, itu penista agama yang dipukulin itu, yang ngaku Kristen itu penista agama apa penginjil? Udah jelas penista agama, bukan penginjil, Pak. Sama sekali bukan penginjil. Ya, kalau toh mau disebut penginjil, maka penginjil terkutuk. Galatia 1 ayat 9, 8 dan 9. Terkutuk orang yang memberitakan Injil lain, bukan Injil Kristus. Penista agama itu sama sekali tidak memberitakan Injil Kristus, sama sekali.
Jadi dia pemberita Injil terkutuk. Lalu dia melakukan penistaan agama, ya. Tentu saja agamanya Pak Ustadz, ya toh. Agama Muslim yang dianut oleh Pak Ustadz itu jelas-jelas penista agama, bukan penginjil. Kalau toh mengklaim dirinya penginjil, maka dia adalah penginjil terkutuk karena tidak memberitakan Injil Kristus. Penginjil di dalam Efesus 4 ayat 11, Yesus itu yang menentukan, yang memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, ya, pemberita Injil, terus apa lagi? Gembala dan pengajar. Jadi itu penista agama yang sekarang ditahan di tahanan itu sama sekali bukan pemberita Injil. Ya, beritanya itu sama sekali bukan Yesus Kristus, ya. Sama sekali. Dia memberitakan Injil lain, sehingga di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 disebut pemberita Injil terkutuk. Clear ya Pak Ustadz? Jadi pemberita, jadi sekarang penista agama yang disanjung-sanjung sebagai pemberita Injil itu oleh para Nasrani, Kristen sesat, Nasrani sekte, Nasrani bidat, Nasrani sesat, ya toh. Mereka menyanjung-nyanjung penista agama yang sekarang ada di tahanan, di tahanan itu. Dikiranya dia itu penginjil. Penginjil macam apa? Itu penginjil terkutuk yang sama sekali tidak memberitakan Injil Kristus, ya. Jadi dia adalah penista agama. Pada singkat dan clear, penista agama kok dikira penginjil. Penginjil terkutuk dia itu. Nah, demikian kaum muslimin, ya. Malah dikata bahasanya KC ini adalah orang yang terkutuk. Nah, kalaupun bagi saya, ya, Pendeta Henry Tan ini cukup waras, ya. Walaupun tidak seakidah dengan kita, tapi dia selalu ketika berdebat dia tidak pernah bawa-bawa Al-Quran dan tidak pernah menghina. Beliau tidak pernah memaki, beliau tidak pernah berkata-kata kasar memang, ya, Pendeta Henry Tan ini, karena memang orang yang tahu isi kitab dengan orang yang tidak tahu isi kitab itu berbeda. Dikala orang yang tidak tahu isi kitab ini, jika mana berdebat itu hanya mengandalkan urat, ya, urat leher, ya, hanya modalkan ngotot, hanya modalkan makian, hanya modalkan kebencian saja. Nah, namun berbeda dengan halnya jika mana seorang pendeta ini mempunyai ilmu tentang bagaimana isi kitabnya, cara membaca isi kitabnya dan tahu dari ayat per ayat dia dapat pahami, maka ayat-ayat isi kitabnya lah yang akan diuraikan, ya. Nah, berbeda KC ini, ya, itulah, ya, seperti yang kita tahu, ketika berdebat dia tidak bisa, ya, ketika berdebat pada melalui room besar ini, ya, disiarkan sampai berapa puluh channel sampai ke luar negeri segala ini disiarkan, dia kabur gitu, ya, malah menghina, malah balik memfitnah, malah menghujat. Itulah kerjaan orang-orang seperti KC itu yang dilakukan oleh KC itu sendiri. Jadi memang tidak satu dua, ya. Saya meyakini, ya, dapat saya pastikan dari sekian banyak penganut Bible ataupun orang Kristen, ya, itu hanya dari 100% itu paling hanya 1% saja yang dapat tahu isi kitabnya, ya. Itu pun, ya, kalau kita berikan ayat, dia pasti akan bertanya, ya, ayat berapa, nah, kan pasti begitu. Dia tidak, karena memang Bible itu tidak bisa dihafal kaum muslimin, ya. Berbeda dengan Al-Quran, di mana Al-Quran itu dapat dihafal, orang dapat faham ayat ini terletak di sini, surah berapa, ayat berapa, itu dapat dikenali, dapat diingat, dapat dihafal. Berbeda dengan Bible itu sendiri, ya.
setinggi apapun otoritas seorang pendeta, setinggi apapun otoritas seorang penginjil, dia tidak akan pernah hafal isi kitabnya, karena memang Bible ini tidak dapat dihafal ya. Dan ciri-ciri ayat-ayat kitab suci ya yang memang benar-benar datang dari Allah itu akan sangat mudah untuk diuraikan, akan sangat mudah untuk difahami dan sangat mudah untuk ditelaah gitu ya, dan sangat mudah untuk diuraikan ya, karena memang kriteria kitab suci itu harus satu isi ya, dari ayat satu dengan ayat lain itu tidak kontradiksi. Nah, berbeda dengan Bible itu sendiri ya, dari ayat satu dengan ayat yang lain itu berbeda ya, antara Markus, Lukas, Yohanes, Matius itu berbeda-beda ya cara penyampaiannya, padahal memberikan informasi objek yang sama, tapi ketika memberikan informasinya itu berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan jam 12, ada yang mengatakan jam 9 ya, ada yang mengatakan bahasanya ada yang mengatakan mati jatuh terlungkup, ada yang mengatakan jatuh gantung diri. Nah, di sini maka banyak sekali dari ayat-ayat Bible itu yang kontradiksi, bahkan ribuan ayat, ratusan ayat, bahkan ribuan ayat yang kontradiksi ayat satu dengan ayat yang lain. Yang satu mengatakan berusia 900 tahun, yang satu mengatakan 90 tahun begitu ya. Ada yang bahkan ya pokoknya dalam isi kitabnya itu membingungkan. Jika mana kita baca dari awal hingga akhir itu membingungkan. Itu Bible ya. Jadi itu contoh saja ya, seperti apa yang saya sampaikan. Jika mana ada yang satu mengatakan 100 tahun, yang satunya mengatakan 90 tahun. Itu contoh saja, tapi memang seperti itu adanya itu ya, dari segi informasinya pun ya, ketika peristiwa penyaliban itu pun ada kalimat kira-kira gitu ya. Masa iya ada Tuhan berkata kira-kira, kan tidak logik, tidak masuk di akal ya. Tuhan berfirman dengan berfirman dengan kira-kira ya, tidak atas ilmu pasti, di mana pengetahuan pasti, yang di mana Allah itu mempunyai pengetahuan dari segala dari segala maha ya, maha mengetahui. Nah, ini di dalam Bible yang konon katanya itu firman Tuhan, tapi Tuhan berkata di situ kira-kira jam 12, kira-kira jam 9 ya. Ini di mana letak kebenarannya, kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga ini video ini menjadi sebuah kemanfaatan bagi kita, menjadi sebuah hibrah bagi kita, dan menambahkan keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja, yang dimana tiada Tuhan selain daripada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah.